Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Ematul Jannah dari Fakultas Kesehatan dan Keteknisan Medis Program Studi D3 Teknik Ronsen Widya Husada Semarang 2. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudulkan Gambaran Efektivitas Pemeriksaan CT Urografi sebagai pengganti BNU-IVP di Instalasi Radiologi Dr. Sudiran Mangunsumarso Wonogiri. Untuk latar belakangnya yaitu sistem urinarius adalah suatu sistem tentang pembentukan urin mulai dari ginjal sampai ke uretra. Untuk pemeriksaan sistem urinarius sendiri terdiri dari MRI, IVP, USG, dan CT scan urografi. Di instalasi radiologi RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso sendiri sampai saat ini sudah tidak pernah menggunakan pemeriksaan BNU IVP yang biasanya menjadi andalan pada pemeriksaan sistem urinarius, karena seiring berkembangnya modalitas imaging, sebagian besar pemeriksaan BNU IVP digantikan dengan pemeriksaan CT scan urografi. Untuk rumusan masalah sendiri yaitu bagaimana gambaran efektivitas pemeriksaan CT urografi sebagai pengganti BNU-IVP di Instalasi Radiologi Dr. Sudiran Mangunsumarso. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui gambaran efektivitas pemeriksaan CT urografi sebagai pengganti BNU-IVP di Instalasi Radiologi Dr. Sudiran Mangunsumarso Wonogiri. Keaslian penelitian yang pertama yaitu Feryana Febrianti Nugroho 2019, prosedur pemeriksaan MSCT urografi pada kasus tumor ginjal di RSUD Tugurejo Semarang. Yang kedua, Ana Nur Anisah 2018, yaitu dengan prosedur pemeriksaan MSCT CT scan urografi dengan kasus batu ginjal di RSUD Banyumas. Yang ketiga, Hamed Hamimi 2015, MSCT renal stone protokol dos penalti dosis pasien. Bab 2, yang pertama yaitu anatomi sistem urinari. Anatomi sistem urinari yaitu terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, 1 VU, dan 1 uretra. Untuk patofisiologi dari sistem urinari sendiri yaitu terdiri dari batu ginjal, hidronefrosis, tumor, polisitis ginjal, kemudian batu ureter, kemudian batu di VU. Untuk dasar-dasar CT scan. Dasar-dasar CT scan yaitu CT scan memiliki komponen-komponen diantaranya gantry, kolimator, detektor, meja pemeriksaan, dan sistem konsul. Untuk parameter CT scan sendiri yaitu terdiri dari yang pertama slash thickness, kemudian faktor eksposi, field of view, window level, pitch. Untuk prosedur pemeriksaan CT scan urografi. CT scan urografi itu adalah CT scan pada pemeriksaan sistem urinari dari ginjal sampai ke VU, tanpa menggunakan media kontras iodium. Hasilnya yaitu lebih informal, cepat, dan efektif. Untuk persiapan pasiennya, 15-30 menit sebelum pemeriksaan pasien disuruh untuk meminum 1000 ml air putih. Kemudian untuk posisi pasiennya, pasien disuruh untuk supen di atas meja pemeriksaan, kemudian kemudian feet first, kemudian kedua tangan pasien diangkat ke atas kepala. Prosedur pemeriksaan IVP. IVP adalah teknik pemeriksaan sistem urinaria menggunakan media kontras melalui intravena untuk melihat fungsi patologi pada ginjal sampai ke uretra. Untuk pemeriksaan IVP sendiri mempunyai proyeksi-proyeksi, diantaranya proyeksi pertama yaitu AP polos, kemudian kedua pemasukan media kontras melalui drip infus, kemudian fase 5 menit, kemudian fase 15 menit, kemudian fase 20 menit RPO LPO, dan kemudian AP postmixi. Bab 3, jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif pendekatan studi kasus. Untuk lokasi dan waktunya, lokasinya di Instalasi Radiologi Dr. Sudiran Mangunsumarso, kemudian waktu pengambilan datanya tanggal 15 Juni 2020. Untuk subjek penelitiannya yaitu 4 radiografer, 2 dokter spesialis radiologi, dan 1 spesialis urologi, dokter spesialis urologi. Untuk objeknya sendiri yaitu pemeriksaan CT scan sebagai pengganti BNU-IVP di Instalasi Radiologi Dr. Sudiran Mangunsumarso Wonogiri. Instrumen penelitiannya yaitu ada 3. Yang satu pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi.
Untuk alat dan bahan yang dipergunakan penelitian yaitu CT scan, printer, kemudian kertas, kamera, dan handphone, alat perekam. Untuk metode penelitian datanya yaitu ada 3, metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode pengolahan data dan analisis data, penulis itu mengambil data dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara. Setelah data terkumpul, maka hasilnya akan ditranskrip data. Setelah ditranskrip data, maka akan dianalisis dan direduksi. Kemudian dibuat coding terbuka, maka terdapat kesimpulan dan saran. Untuk bab 4 yaitu profil rumah sakit. Untuk profil rumah sakit, visi dari instalasi radiologi Dr. Sudiran Mangunsumarso Wonogiri yaitu pelayanan radiologi menjadi penunjang diagnostik unggulan di RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso Wonogiri. Untuk misinya sendiri yaitu menyelenggarakan pelayanan radiologi yang bermutu dan berprofesional. Untuk struktur manajemen radiologi yaitu terdiri dari 14 radiografer, 3 dokter spesialis, kemudian 1 fisikawan medis, kemudian 1 PPR, kemudian 1 perawat, dan 2 pengadministrasian pelayanan diagnostik. Kemudian untuk jenis-jenis pemeriksaan yang ada di radiologi RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso itu ada pemeriksaan kontras, pemeriksaan non kontras, USG, CT scan kontras, CT scan non kontras. Hasil penelitian identitas pasien. Di sini saya mengambil 3 pasien untuk sampel pada gambaran efektivitas pemeriksaan radiograf, pemeriksaan CT scan urografi sebagai pengganti BNO-IVP. Pasien yang pertama yaitu Nyonya K dengan umur 60 tahun, alamat Wonogiri, tanggal pemeriksaannya 15 Juni 2020, kemudian nomor RM-nya 671 sekian-sekian, diagnosa suspek batu ginjal dekstra. Untuk permintaan pemeriksaannya yaitu CT scan urografi dari dokter pengirim Dr. Andri Kusuma Harmaya, spesialis urologi. Pasien yang kedua yaitu Tuan P dengan umur 61 tahun, alamat Wonogiri, tanggal pemeriksaan 15 Juni 2020 dengan nomor RM 653 sekian-sekian dengan diagnosa vesikulitiasis. Kemudian surat permintaan pemeriksaannya yaitu CT scan urografi oleh dokter pengirim Dr. Andri Kusuma Harmaya, spesialis urografi. Untuk pasien ketiga yaitu Nyonya P dengan umur 53 tahun, alamat Wonogiri, tanggal pemeriksaan 15 Juni 2020, kemudian nomor RM 614 sekian-sekian dengan diagnosa nefrolitiasis. Permintaan pemeriksaannya yaitu CT scan urografi dengan dokter pengirim Dr. Andi Kusuma Harmaya, spesialis urologi. Untuk riwayat pasiennya yaitu pasien pertama itu tanggal 15 Juni 2020 pasien datang ke poliurologi dengan keluhan. Pasien mengeluh hampir 3 bulan mengalami sakit nyeri dan pegal pada daerah pinggang sebelah kanan dan susah saat melakukan buang air kecil. Untuk pasien yang kedua yaitu pasien diantar oleh keluarganya dengan keluhan nyeri di perut bagian bawah dan susah kencing juga. Untuk pasien ketiga yaitu pasien dengan keluhan saat kencing, pasien tidak dapat mengeluarkan urin sampurna sampai ke VU, disebabkan adanya sumbatan yang tidak nyeri baik tekan maupun tidak tekan yang terasa pada pinggang belakang. Untuk teknik pemeriksaan sendiri, teknik pemeriksaan CT scan urologi, persiapan pasien sebelum dilakukan pemeriksaan, 60 menit sebelum pemeriksaan pasien disuruh untuk minum 1 liter air putih. Kemudian bahannya yang digunakan pada pemeriksaan CT scan urografi yaitu pesawat CT scan, sistem konsul, printer, headrest, kemudian leg rest. Terus untuk posisi pasiennya sendiri yaitu pasien supin di atas meja pemeriksaan, kedua tangan diangkat di atas kepala dengan posisi feet first.
Kemudian bagian lutut diganjal menggunakan leg rest. Kemudian MSP sejajar dengan lampu gantry longitudinal, dengan MCP sejajar dengan lampu gantry horizontal. Untuk parameter yang digunakan pada pemeriksaan CT scan urografi sebagai pengganti BNO-IVP ini yaitu batas atas skenogramnya itu pada sipoideus, batas bawahnya itu pada pada simplicis pubis. Untuk slash thickness-nya yaitu 5 mili, kemudian tegangan tabungnya 130, menggunakan kernel B41S medium plus. Untuk scan time-nya yaitu 6 second. Untuk window levelnya yaitu 170, window width-nya 350. Gantry train-nya 0 derajat. Untuk bab 5 yaitu berisi pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu persiapan pasien CT scan urografi menurut teori, yaitu menurut Hamimi 2015 itu pasien tidak ada persiapan khusus kecuali mengisi kandung kemih dengan penuh menggunakan air putih. Menurut Knaut 2011 tujuan meminum air putih itu yaitu bertujuannya tanpa biaya tambahan dan menghindari terjadinya dehidrasi, mendukung diuresis dan sebagai media kontras alami untuk mengevaluasi sistem urinaria. Menurut observasi dan wawancara yang dilakukan penulis di RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso Wonogiri, pada persiapan pasien 60 menit sebelum pemeriksaan, pasien diberikan air putih sebanyak 1000 ml. Kemudian pasien disuruh untuk tahan kencing. Air putih itu mengisi VU dan melumuri pada ureter. Menurut penulis, karena pemeriksaan CT scan urografi di RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso ini belum tercatat di SPO, maka karena seiring berjalannya teknologi dan berkembangnya teknologi, maka diperlukan SOP yang setelah disetujui oleh direktur rumah sakit tanpa ada urus-urus terlebih dahulu. Untuk posisi pasiennya itu menurut teori yaitu menurut Hamimi 2015 itu pasien dalam keadaan prone dengan tujuan yaitu agar distensi pada ureter ini pasien akan terperiksa. Nah, menurut berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, posisi pasien itu supine, kedua tangan diangkat ke atas kepala, kemudian feet first, MSP sejajar dengan lampu gantry longitudinal, dengan MCP sejajar dengan lampu gantry horizontal. Menurut penulis, posisi yang digunakan di RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kalau ke posisi supine maka akan sulit untuk distensi pada ureter yang pasien diperiksa. Untuk kelebihannya, supine itu bertujuan kenyamanan pada pasien saat proses pemeriksaan. Untuk gambaran efektivitas pemeriksaan CT scan urografi di instalasi radiologi Dr. Sudiran Mangunsumarso menurut teori itu ada pada Faisal 2017 itu pemeriksaan memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu menggunakan media kontras berupa air dapat menghindari terjadinya distensi. Bab 6 yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan yaitu pada pemeriksaan CT scan urografi, persiapan pasiennya itu lebih bagus dibandingkan pada BNO-IVP. Untuk waktu proses pemeriksaan pada CT scan urografi lebih cepat dibandingkan dengan BNO-IVP, dan proses editingnya hasil pemeriksaan itu lebih cepat pada hasil editing pemeriksaan BNO-IVP. Untuk hasil pemeriksaannya itu lebih informatif pada pemeriksaan CT scan urografi. Kemudian untuk hasil informasi anatomi yang diterima oleh pasien, oleh dokter itu lebih informatif pada pemeriksaan CT scan urografi. Untuk besar dosis radiasi yang diterima pasien lebih besar CT scan urografi dibandingkan dengan BNO-IVP. Mahalnya harga itu yang ditanggung pasien lebih besar pada pemeriksaan CT scan urografi dibandingkan dengan BNO-IVP. Saran dari penulis yaitu sebaiknya untuk pemeriksaan CT scan urografi di instalasi radiologi Dr. Sudiran Mangunsumarso Wonogiri perlu pembuatan dan penetapan SOP yang disahkan oleh direktur rumah sakit sebagai pedoman bagi para pekerja radiografer, khususnya pada pekerja yang masih baru. Untuk saran yang kedua yaitu sebaiknya untuk
pemeriksaan CT scan urografi di instalasi radiologi Dr. Sudiran Mangunsumarso ini, pasien perlu melakukan persiapan pasien dengan urus-urus, karena dengan adanya urus-urus maka itu proses tracking akan lebih bagus dibandingkan tanpa urus-urus. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.